Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Perusahaan ingin membahas tentang Badan Hukum Perseroan Terbatas. Di kelompok 2 ini ada 5 orang anggota. Yang pertama Nida Ilmi Salsabila, yang kedua Humairah, yang ketiga Muhammad Hafiz Sabili, yang keempat Cendekia Zahra, dan yang kelima Siti Ningsih. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian perseroan terbatas dan permodalan yang akan dijelaskan oleh Siti Ningsih. Silahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian Badan Hukum Perseroan Terbatas. Pertama yaitu perseroan terbatas menurut hukum Indonesia adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Yang kedua itu ada Hamizar Z menyebutkan bahwa perseroan terbatas atau PT adalah bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh pejabat pemerintah atau notaris dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM serta telah melaksanakan wajib daftar perusahaan dan telah diumumkan dalam tambahan berita negara. Yang kedua itu ada permodalan. Permodalan merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output secara makro. Modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output. Permodalan dalam PT Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ada 3 jenis modal, yaitu modal dasar, modal ditetapkan, dan modal disetor. Modal dasar dalam perseroan terbatas diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang PT, yaitu modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Yang kedua itu ada modal dikeluarkan atau ditempatkan. Modal ditempatkan memiliki arti jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar. Dengan demikian, modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasi dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. Modal disetor itu memiliki makna saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya. Yang kedua, jadi modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditetapkan dari modal dasar perseroan. Selanjutnya, kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya itu tentang struktur organisasi dan pembubaran perseroan terbatas yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Nida Ilmi Salsabila. Silakan. Ya, mengenai struktur organisasi perseroan terbatas, berdasarkan UU PT nomor 40 tahun 2007, pasal 1 angka 2, organ perseroan adalah RUPS, direksi, dan Dewan Komisaris. Yang pertama, RUPS. Dalam UU PT pasal 1 angka 4 dijelaskan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar. Kemudian RUPS memiliki kekuatan tertinggi dalam perseroan, maka keputusan dari RUPS tidak dapat dibatalkan oleh siapapun kecuali oleh pengadilan jika ada alasan untuk itu. Kemudian yang kedua mengenai Dewan Komisaris. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 6 UU PT, yang dimaksud dengan komisaris ialah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Maksud kata pengawasan merupakan kewenangan dari komisaris yang tidak diperinci oleh undang-undang jika dibaca UU PT secara keseluruhan. Fungsi pengawasan dari komisaris dapat dipaparkan
Pertama, melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan. Yang kedua, memberhentikan direksi dari jabatannya untuk sementara waktu. Yang ketiga, menyetujui tindakan tertentu dari direksi. Yang keempat, memeriksa perusahaan. Yang kelima, melakukan tugas-tugas tertentu dari direksi. Kemudian yang ketiga itu mengenai direksi. Dijelaskan dalam UU PT pasal 1 angka 5, yang dimaksud dengan direksi ialah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi tidak mewakili pemegang saham secara individu dan tidak mengikat pemegang saham dengan pihak ketiga. Bagi perseroan terbatas, direksi adalah trustee sekaligus agen bagi perseroan terbatas. Kemudian, berlanjut mengenai pembubaran perseroan terbatas. Dalam suatu keadaan atau alasan tertentu, perseroan terbatas tidak dapat lagi melanjutkan aktivitas usahanya, sehingga kata lain perseroan terbatas harus dibubarkan. Menurut UU PT pasal 147 ayat 1, pembubaran perseroan terjadi karena berdasarkan keputusan RUPS. Yang kedua, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Yang ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan. Yang keempat, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga. Yang kelima, karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan. Dan yang terakhir, karena dicabutnya izin usaha perseroan terbatas, sehingga mewajibkan perseroan terbatas melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Kemudian, pembubaran perseroan terbatas berdasarkan RUPS harus diikuti dengan likuidasi. Likuidasi yang dilakukan oleh kurator adalah likuidasi yang khusus dilakukan dalam hal perseroan terbatas bubar karena harta pailit. Kemudian, pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Dikembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya yaitu mengenai likuidasi dan berakhirnya status hukum perseroan terbatas yang akan dibacakan oleh Cendekia Zahra. Silakan. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai likuidasi dan berakhirnya status hukum perseroan terbatas. Dari sisi prosedur likuidasi, terdapat undang-undang yang mengatur tentang pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum perseroan. Aturan mengenai pembubaran sebuah korporasi harus diikuti dengan likuidasi yang diatur dalam pasal 142 sampai 152 bab 10 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah berdirinya perseroan berakhir, RUPS menetapkan penunjukan likuidator. Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama perseroan setelah jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Dan apabila berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, maka direksi bertindak selaku likuidator. Dalam jangka waktu 30 hari tersebut, likuidator wajib memberitahukan kepada semua kreditur mengenai pembubaran PT dengan cara mengumumkan pembubaran tersebut dalam surat kabar dan berita negara RI. Selanjutnya, pembubaran PT kepada Menkumham RI untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa PT dalam likuidasi. Selanjutnya, pemberitahuan dalam surat kabar dan berita negara RI yang memuat pembubaran PT dan dasar hukumnya, nama dan alamat likuidator, tata cara pengajuan tagihan, jangka waktu pengajuan tagihan yang mana adalah 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman. Selanjutnya, kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan PT dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan yang pertama pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan hutang PT, selanjutnya pengumuman dalam surat kabar dan berita negara RI, kemudian mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, pembayaran kepada kreditur, pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham, dan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Ini tertuang dalam pasal 149 ayat 1, dan pada ayat 2-nya diberikan opsi kepada likuidator untuk mengajukan pailit apabila diperkirakan kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk menutupi hutang perseroan. Selanjutnya mengenai berakhirnya status badan hukum perseroan terbatas. Yang tertuang dalam pasal 143 ayat 1 dikatakan bahwasanya pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum, sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Nah,
Selanjutnya, sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata dalam likuidasi di belakang perseroan. Dikarenakan PT yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum, maka PT dapat dinyatakan pilot dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator. Selanjutnya, pernyataan pilot tersebut tidak mengubah status PT yang telah dibubarkan dan karena itu PT itu harus dilikuidasi. Selanjutnya, tujuannya agar pihak ketiga selaku penerima surat mengetahui dengan jelas pengirim surat adalah perseroan dalam likuidasi. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hafizabili. Dipersilahkan. Dengar belum? Unitnya Corporate Social Responsibility. Dalam pasal 1/3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyebutkan definisi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas tempat, maupun masyarakat pada umumnya. John Eltington berpandangan bahwa jika perusahaan ingin menjaga kelangsungan hidupnya, maka perusahaan harus memperhatikan 3P, yaitu yang pertama pijakan yang seimbang pada aspek profit atau keuntungan, sustainability ekonomi, yang kedua people atau masyarakat, sustainability sosial, dan yang ketiga planet atau lingkungan, sustainability lingkungan. Tidak semua perseroan terbatas yang wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut Bab 5 UPT 2007, yang wajib melakukan tanggung jawab sosial adalah perseroan yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam. Yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam menurut pasal 74 ayat 1 adalah perseroan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Lalu ada juga perseroan yang menjalankan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam. Sasaran dan objek CSR yang diatur pada pasal 74 UPT 2007 antara lain terdiri atas bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Lalu sasaran masyarakat setempat dengan tujuan agar tercipta hubungan yang selaras dan seimbang antara perseroan dengan masyarakat sesuai dengan lingkungan norma budaya masyarakat setempat. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal, sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial berupa sanksi administrasi yaitu peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, lalu yang terakhir pembekuan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal. Kepada moderator. Baik, materi selanjutnya itu tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu merger. Jadi merger ini berasal dari kata merge yang dalam bahasa Indonesia berarti menggabungkan atau memfungsikan. Nah, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dijelaskan bahwa penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Nah, dari definisi ini terdapat unsur-unsur dari merger itu sendiri. Yang pertama yaitu penggabungan adalah perbuatan hukum. Yang kedua, penggabungan dua pihak, yakni satu atau lebih perseroan yang menggabungkan diri. Yang ketiga, aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Yang keempat yaitu status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Nah, dari merger ini ada beberapa macam.
Yang pertama yaitu horizontal. Merger horizontal itu di mana perusahaan yang menggabungkan diri dan yang tergabung itu bergerak pada bidang bisnis yang sama. Yang kedua itu merger vertikal, yaitu di mana dua perusahaan atau lebih tersebut bertindak salah satunya sebagai supplier bagi pihak yang lainnya. Yang ketiga yaitu merger kongenerik, yaitu di mana dua atau lebih perusahaan yang saling berhubungan tapi bukan terhadap produk yang sama. Yang keempat yaitu merger konglomerat, yaitu penggabungan perseroan dua atau lebih yang tidak memiliki kesamaan di bidang usaha. Lalu mengenai prosedur dan proses merger, dijelaskan di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, tepatnya pada pasal 123 yang ada di makalah. Bisa dibaca nanti. Selanjutnya yaitu tentang konsolidasi. Nah, dalam KBBI ini, konsolidasi adalah meleburnya dua perusahaan atau lebih yang menjadi satu perusahaan serta mempunyai visi yang sama. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dijelaskan bahwa peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Nah, berbeda dengan merger yang ketika perusahaan itu bergabung, maka perusahaan yang satu bubar dan yang lainnya tetap eksis dengan nama yang sama. Jadi walaupun bubar, seluruh aset, hak, dan kewajiban dari badan hukum yang bubar tersebut tidak menjadi hilang sama sekali, melainkan diserap ke perusahaan lain yang tetap eksis. Sedangkan pada konsolidasi ini, kedua perusahaan yang melebur bubar demi hukum dan sebagai gantinya didirikan satu perusahaan baru dengan nama yang baru pula. Meskipun secara finansial perusahaan baru tersebut mengambil alih aset, hak, dan kewajiban dari kedua perusahaan yang melebur tadi. Mengenai tata cara konsolidasi juga terdapat dalam undang-undang. Lalu selanjutnya kita beralih ke pengambil alihan atau akuisisi. Nah, akuisisi ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah acquisition atau takeover, yang berarti sebuah perusahaan mengambil alih kontrol modal atau saham atas perusahaan lain. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas, disebutkan juga bahwa pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Jadi secara spesifik, akuisisi ini merupakan tindakan untuk mengambil alih perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan lain yang dicapai dengan membeli saham, biasanya dari perusahaan lain. Nah, dengan kata akuisisi mengandung makna memiliki atau mengambil alih. Sehingga untuk dikatakan sebagai suatu perusahaan dalam arti pengambil alihan saham, paling tidak ia mengambil alih 51% saham yang perusahaannya diambil alih. Nah, akuisisi ini berbeda dengan merger karena pada akuisisi tidak ada perusahaan yang melebur seperti konsolidasi atau yang bergabung dengan seperti merger. Jadi setelah terjadi akuisisi ini, kedua perusahaan masih tetap eksis, hanya kepemilikannya saja yang berubah. Nah, lebih lanjut, akuisisi ini pengambil alihan sebagian atau seluruh saham suatu perusahaan tanpa melakukan pencabutan izin dan likuidasi dengan tujuan mengambil alih pengendalian. Jadi dengan kata lain, manajemen perusahaan tetap sama seperti sebelumnya, hanya kepemilikannya saja yang berubah. Nah, di akuisisi ini ada beberapa contoh, beberapa bentuk, yang dilihat dari segi divestitur, yaitu melihat peralihan aset dari perusahaan target kepada perusahaan pengakuisisi. Yang pertama itu take over. Take over itu
untuk menggambarkan pengalihan pengendalian aset atau saham pada sebuah perusahaan oleh satu kelompok pemegang saham kepada kelompok pemegang saham lain. Jadi, takeover ini lebih menekankan pada penguasaan atau pengontrolan manajemen dari suatu perusahaan yang diakuisisi. Yang kedua yaitu freeze out, yaitu usaha dari pemegang saham mayoritas untuk memaksakan pemegang saham minoritasnya untuk keluar dari perusahaan. Jadi, pemaksaan ini terhadap pemegang saham minoritas, jadi pemegang saham mayoritas memaksa pemegang saham minoritas untuk keluar dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu squeeze out, yaitu jika pada freeze out tadi saham minoritas dipaksa keluar, nah pada squeeze out itu tidak dipaksa secara langsung, tapi misalnya dibuat keadaan yang tidak menyenangkan atau dibuat keadaan yang tidak menguntungkan secara finansial gitu. Sehingga ya outputnya sama kayak tadi, pemegang saham minoritas akan keluar dari perusahaan. Biasanya freeze out dan squeeze out ini digunakan sebagai metode bagi perusahaan yang ingin private. Lalu selanjutnya itu manajemen buyouts, yaitu prasyarat yang ditentukan secara bersamaan dari satu transaksi penjualan atau pembelian saham berkenaan dengan perlakuan dalam akuisisi, merger, dan takeover suatu perusahaan korporasi. Jadi pengalihannya hanya kepada pemilikan saham, sedangkan manajemen keseluruhan tetap pada para manajemen terdahulu. Yang kelima yaitu leverage buyout, yaitu teknik penguasaan perusahaan dengan metode pinjaman atau utang yang digunakan untuk pihak manajemen untuk membeli perusahaan lain. Jadi yang jenis ini merupakan pembelian perusahaan secara tunai yang uang tunai tersebut sebagian besar diperoleh dari pinjaman atau hutang. Yang keenam yaitu in-bank saham. Nah, in-bank saham itu salah satu metode penyetoran saham kepada perusahaan oleh pemegang saham, di mana dalam hal ini saham disetor dengan pemberian saham perusahaan lain. Jadi setelah in-bank saham ini terjadi, maka perusahaan yang menerima penyetoran saham tersebut menjadi pemegang saham dari perusahaan lain. Dan yang terakhir adalah share swap, yaitu yang biasa disebut dengan saling tukar saham. Jadi pertukaran saham antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, di mana saham semula berasal dari portopel atau saham baru yang khusus dikeluarkan untuk tujuan share swap ini. Jadi setelah transaksi terlaksana, masing-masing perusahaan saling memegang saham satu sama lain. Nah, mengenai prosedur dan tata cara akuisisi juga dijelaskan di Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.